Teman-teman semua, seperti yang awal saya sampaikan, keterbatasan bukan jadi penghalang utama buat kita bisa maju. Selagi kita punya keinginan, kita punya tekad bahwa kita bisa, kita pasti bisa. Warahmatullahi wabarakatuh, tribunnews.com. Tribuners, berjumpa lagi bersama saya dalam program Depok hari ini. Tadi agak sempat keserimpet nih mukanya karena kayaknya grogi, ada yang kece-kece di samping kanan saya. Nah, setelah tadi kita dapat obrolan atau kita ngobrol sama Chef Edi terkait menu yang akan dibawa dan dikreasikan di Hotel Santika Depok, kali ini kita coba menggali karirnya. Siapa sih sosok seorang executive chef Edi Susanto ini yang baru banget nih on board di Hotel Santika Depok ya, Ya, Chef? betul. Langsung aja nanya. Assalamualaikum, selamat siang, Chef. Selamat siang, Mbak. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Masih. Selamat, Chef. Masih siang ini, harusnya masih seger sih. Panas. Nah, kita enak nih. Beda ya posisinya yang sekarang yang ada air-airnya. Harusnya lebih adem sih. Lebih adem ya. Hatinya kayak panas, Chef. Chef, Ya. kalau kita bicara karir nih, seperti apa sih? Mungkin bisa diceritain dari awal tuh sebenarnya seperti apa, Chef, perjalanan karirnya? Ya, kalau saya pribadi sih memang awal karir itu nggak seperti orang kebanyakan ya, chef-chef profesional. Mungkin rekan-rekan saya yang satu profesi itu mereka yang punya keberuntungan bisa mengenyam pendidikan berlatar belakang kuliner ya. Tapi kalau saya sendiri memang tidak ada background untuk pendidikan kuliner secara formal gitu ya. Karena memang dari awal tuh saya berangkat dari bawah. Saya berangkat banget dari bawah, memulai karir itu di steward, yaitu di Bukit Pelangi Golf saat itu. Itu awal sekali saya terjun di dunia kitchen ya khususnya. Nah, cuma karena saya tuh tipikal orang yang selalu pengen belajar, nggak pernah puas dengan sesuatu yang itu aja. Akhirnya, alhamdulillah, secara perlahan ada yang merhatiin, kemudian coba dipromosi ini untuk posisi yang beda gitu lah. Dari steward dipindahkan ke area kitchen. Dan saat itu memang dipromosin buat jadi cook helper. Itu awal mulanya itu. Beres-beres ya, bersih-bersihin belakang tuh. Kalau cook help, ya kalau steward ya area yang untuk cleaning kitchen areanya, untuk bersih-bersih buat menyiapin perlengkapan buat banket apa segala macam lah seperti itu. Kalau cook helper ngapain, Chef? Nah, kalau cook helper sendiri kalau secara struktural kecil itu posisi terbawah di kitchen. Jadi awal mulanya orang mulai berkarir di dunia kuliner itu dimulai dari cook helper dulu. Kalau yang mulai dari bawah ya, gitu. Tahun berapa itu, Chef? Itu di tahun 1995 ya awalnya. Awal mulai berkarir itu di 95. Nah, kemudian di steward itu saya 2 tahun, ya kira-kira 2 tahun kurang lebihnya segitu. Nah, di 97 itu mulai cook helper, masuk ke cook helper. Gitu. Itu artinya, nah tadi Chef Edi bilang bahwa tidak mengenyam pendidikan chef atau maksudnya kulineran gitu ya, nggak sekolah kuliner. Betul. Itu berarti belajarnya otodidak atau gimana, Chef? Ya jadi gini, kebetulan karena saya memang di SMA-nya cuma lulusan SMA dan jurusannya juga sastra Jerman, itu jauh banget dari kuliner, nggak paham sama sekali tentang dunia masak ya, iya kan, sama sekali itu melenceng. Cuman kebetulan karena memang kakak saya juga kebetulan untuk ini saat ini dia masih berkarir di kuliner. Kakak saya yang kedua juga sama, jadi satu keluarga tuh memang kuliner. Nah, tapi saya belajar saat itu tuh autodidak. Jadi ketika selesai jam kerja saat steward, saya luangkan minimal 2 jam waktu buat belajar. Masih di tempat kerja. Jadi saya izin dengan senior di kitchen, boleh nggak kalau saya mau belajar gitu. Belajar apa sih? Ya belajar paling Masak atau enggak sih. gitu? Kalau awal banget itu kan saya cuma belajar paling yang ngeliat gimana sih cara orang motong gitu kan. Cara megangnya gimana, cara motongnya seperti apa. Standarnya dulu ya. Betul. Cara-cara motong Ya, gitu ya. dasarnya dulu, dasar banget yang saya pelajarin. Dasarnya. Nah, itu ya akhirnya
kadang saya salah megang, salah ini, akhirnya ada yang baik hati tuh ngajarin nih lo motong tuh yang benar seperti ini Tribuners, gitu. jadi nggak cuman motong itu asal motong tetap biasa gitu, tapi kalau untuk yang profesional itu memang benar-benar ada caranya ya. Ya, ada caranya. Biar nggak kepotong jarinya atau mungkin biar pas gitu. Yang utamanya sih biar stabil ya, biar tetap jenis potongannya akan sama Seninya tuh di situ. gitu. Karena kan jenis potongan itu kan beda-beda, banyak macamnya gitu. Nah, itu yang awal banget saya pelajari. Akhirnya pelan-pelan mulai motong udah mulai bisa. Akhirnya saya beraniin diri, coba masuk ke kitchen areanya untuk memasak. Kadang saya diomelin, ngapain di sini ya, segala macam lah bahasa-bahasa. Kalau zaman dulu tuh galak-galak orang kitchen. Tapi itu memang mendidik mental kita buat kita jadi kuat gitu. Iya. Seperti itu. Bahasa yang kurang enak, intinya bahasa keras, tapi itu mendidik gitu. Mendidik kita menguji mental kita juga. Saya coba beraniin, walaupun hanya membalikkan roti untuk bikin burger, itu saya coba. Tingkat kematangannya bagaimana, warnanya seperti apa yang diharapkan, itu saya pelajari pelan-pelan gitu. Jadi seiring perjalanan waktu tuh sampai akhirnya kemudian menjadi yang dipercaya untuk mungkin head chef atau executive chef. Tingkatannya apa sih, chef? Itu perjalanan yang saya lewatin cukup panjang ya. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun saya baru masuk ke level yang agak lebih tinggi. Dari perjalanan dari cook helper, kemudian jadi cook 2 saat itu, kemudian cook 1, akhirnya pegang posisi demi chef, terus CDP, dan akhirnya sampai ke asisten head chef, dan akhirnya di puncaknya itu saya pegang head chef itu di tahun 2009. 2009 Ya. Dari tahun 95 awal karir Iya, ya. itu panjang banget kan perjalanannya, sangat-sangat panjang. Oke, lebih dari 14 tahunan ya. Ya, sekitar segitulah. Chef ya. Betul. Oke. Nah, itu akhirnya kan karena memang mungkin karena background kita yang hanya ya cuma bisa baca tulis gitu kan. Tapi saya nggak berkecil hati. Jadi buat teman-teman yang merasa memang pendidikannya tidak terlalu tinggi, jangan pernah berkecil hati. Selama kita masih mau belajar, pasti akan bisa. Yang penting itu niat, kemampuan tuh bisa menyusul ya, chef. Ya, Yang betul. penting dulu keinginan tuh kuat tuh, chef Ya, itu benar sekali. Jadi Seperti nggak itu. ada keterbatasan deh, kecuali diri kita sendiri membatasi ya. Ya. Tapi kan kemarin 2 tahun sempat ya ada pembatasan sosial itu ya. Beda lagi tuh ya? Beda. Oh, beda. Ya. Suka begitu chef Edinya. Ya. Biar nggak stres kayaknya Ya. ya di dapur ya. Biasanya kan ngadepin kompor, sekarang ngadepin saya. Ya, jadi saya sedikit Georgie juga gitu. Georgia apa tuh? Ya, Grogi. grogi. Chef, Ya. ini kalau kita bawa perkembangan atau karirnya itu meningkat dengan ketekunan, Ya. ketekunan sampai akhirnya kemudian tiba di Hotel Santika Depok ini. Nah, sebelum di Hotel Santika Depok udah melanglang buana kemana aja, Chef? Kalau saya sih memang masih lokalan aja sih, masih Indonesiaan. Pernah satu waktu punya keinginan buat nyebrang ke lautan, tapi karena istri tidak mengizinkan, akhirnya udahlah Indonesiaan aja gitu ya. Ingat kata istri ya. Ya, kata istri tidak diizinkan ya sudah, toh sama aja gitu kan. Beberapa hotel memang sebelum saya masuk ke Santika itu dari mulai local chains, kemudian international chains, lokal hotel sudah pernah. Dari hotel budget bintang 3 sampai dengan ke bintang 4 sudah dilewati gitu. Memang sebelum di Santika Hotel ini saya sempat di Bogor Icon Hotel. Ya, Bogor Icon Hotel. Kemudian sebelumnya pernah di Royal Kuningan, sempat juga jadi konsultan di Pancar Garden Resto. Lalu pernah juga di Arnava Bogor Hotel dari pre-opening sampai ke rebranding menjadi Bogor Valley. Nah, sebelum itu saya pernah di Five Hotel, itu salah satu brandnya Archipelago. Nah, kemudian sebelum itu juga pernah di Sentul, pernah di Jogja, pernah di Bali, ya. Di Bali, di Jogja, kemudian di Batu. Yang paling jauh itu di Lombok. Di Lombok waktu itu tuh di Gili Trawangan. Oh, Gili Trawangan. Iya. Wow, dia tiap hari liburan
Itu yang paling jauh. Paling jauh. Iya nggak sih chef, tiap hari liburan nggak sih kalau di Gili Trawangan tuh? Kerja sambil liburan nggak juga ya? Ya kebetulan karena memang saat itu saya di resort ya, di resort yang notabene memang resortnya family management, dan itu tuh jadi cukup inilah ya, cukup enak untuk komunikasi, dan semuanya tersebar itu ada yang di sisi pantai, kemudian ada yang di sisi pegunungan, ada yang di pusat kota, akhirnya bisa ngalamin, bisa liburan di mana aja gitu. Berarti Tribuners, walaupun kerjanya cuma di belakang layar nih, kan kalau kita kan cuma tinggal makan nih, kalau dia kan nempel aja. Tapi dengan jadi chef tuh bisa keliling Indonesia ya, beragam daerah atau wilayah, ketemu orang di setiap wilayah itu beda-beda chef ya. Ya. Dengan nah itu balik lagi Tribuners, bahwa keterbatasan itu cuma ada di diri kita sendiri ya Betul, chef ya. betul. Kalau kita mau niat jalanin, insya Allah sih ada jalannya chef ya. Ya. Nah itu perjalanan karirnya cukup menguras emosi kayaknya nih. Jangan nangis chef. Enggak, saya jadi emosional. Ini kalau emosional kayaknya bawahnya udah langsung takutnya nyebur. Ya. Tapi memang panas-panas gini sih enaknya nyebur ya. Adem kayaknya ya. Apalagi kan areanya kalau di Santika Hotel ini kita punya poolnya memang mini gitu ya, tapi view-nya cukup menarik sih. Gitu. Chef, Ya. nah ini kan sudah di Hotel Santika Depok, mungkin nanti ada perubahan nggak sih? Atau mungkin warna-warna apa sih chef yang dibawa sama chef? Chef Edi itu apa aslinya atau apa untuk masterpiece-nya lah, atau mungkin ciri khasnya lah? Ya, kalau seperti yang awal saya sampaikan, saya berangkat dari Chinese food. Ya, berangkat dari Chinese food. Tapi tidak menutup kemungkinan karena memang semenjak saya pindah-pindah tempat dari satu hotel ke hotel yang lainnya, itu banyak cuisine yang dipelajari juga. Dari mulai Korean food, kemudian Singapura, Vietnam, lalu Masih Asia ya? masih Asia, Thailand food. Kalau untuk Westernnya hanya simple. Saya terus terang kalau untuk Western saya nggak begitu menguasai. Hanya yang memang itu familiar, yang memang umum dijual, umum dikenal masyarakat itu menguasai. Dan itu lebih ke Prancis dan Italian food. Gitu. Chef, emang pengennya jadi chef? Dulu nggak punya cita-cita pengen jadi chef. Terus terang saat saya SMP, kebetulan saya dapat beasiswa karena jadi siswa terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Nah, dan badan saya sehat walafiat ketika itu, cita-citanya pengen jadi akabri. Oke. Jadi jauh melenceng kan gitu. Pengen jadi akabri saat itu. Ya, saya megang senjata, megang Ya. sudit. Ya, Sudit apa bahasa Inggris? Bahasa sodet ya. Sodet, Sodet itu ya. bahasa Belanda sebenarnya. Oh, sudit bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Jadi Enggak bohong. Sodet itu bahasa Sunda. suka gitu emang dia. Iya. Chef, ini Nah. jauh banget. Agak mulai ya, mataharinya lucu-lucu gimana gitu. Ya, pori-pori saya mulai membuka. Gak apa, kita katanya lebih banyak matahari itu lebih enak, katanya Ya, lebih tapi sehat. kalau pagi, Mbak. Kalau pagi Kalau ya, siang gini menghitamkan aspal namanya. mohon maaf ya chef. Oke, chef, kita persingkatnya ya. Iya. Ini kan dari akabri, terus kemudian itu emang orang tua menyetujui chef? Kalau orang tua saya sih prinsipnya gini, apa yang jadi pilihan anak, beliau tidak pernah ikut campur. Jadi silakan anak siapapun dari kakak pertama sampai dengan adik saya yang bungsu, silakan memilih karir atau apapun yang memang disukai selagi itu ada dalam koridor aturan orang tua. Seperti itu. Jadi apapun yang jadi pilihan anak, orang tua akan support dan orang tua akan mendukung sepenuhnya. Seperti itu. Enak ya kalau punya orang tuanya kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nanti kayaknya saya juga sama anak kayak gitu. Ya udah terserah kamu aja lah, yang penting kamu yakin Ya. niatnya jalannya lurus gitu, Betul, chef, ya? betul. Yang penting tetap Iya. kita kontrol. Nah, itu Gitu. nggak boleh dilepas begitu aja. Bahaya nanti agak belak-belak gitu. Ya, betul, betul. Oke, chef, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, chef? Tidak banyak yang saya sampaikan buat teman-teman semua. Seperti yang awal saya sampaikan, keterbatasan bukan jadi penghalang utama buat kita bisa maju. Selagi kita punya keinginan, kita punya tekad bahwa kita bisa, kita pasti bisa. Oke, Cukup, semangat. itu aja. Tetap semangat. Ya. Tribuners.
Oke, Tribuners, cukup sekian karena memang mataharinya makin lucu-lucunya. Kita tutup perjumpaan kita di Depok hari ini bersama Chef Edi Susanto. Ya. Nanti akan tetap nantikan program Tribun News Depok.com di program Depok hari ini bersama saya. Tetap semangat ya sama Vini. Oke, Chef, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak.